Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Psikologi Umum, serta teman-teman sekelompok yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi pada kali ini, yaitu tentang gejala kognitif, gejala ingatan. Saya, Rani Rahmawayuningsih, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu Emi Usnita, Nabila Adeputi, dan Taufik Hidayat. Materi pertama akan disampaikan oleh Taufik. Kepada Taufik, saya persilakan. Kepada Saudara Taufik. Terima kasih kepada Rani. Pokok bahasan. 1. Definisi atau pengertian gangguan memori atau ingatan. 2. Faktor resiko gangguan memori atau ingatan. 3. Penyebab gangguan memori atau ingatan. 4. Diagnosis gangguan memori atau ingatan. 5. Gejala memori atau ingatan. 6. Komplikasi gangguan memori atau ingatan. 7. Pengobatan gangguan memori atau ingatan. 8. Pencegahan gangguan memori atau ingatan. Definisi atau pengertian gangguan memori atau ingatan. Gangguan memori adalah kondisi ketika otak memiliki kesulitan untuk menyimpan, mengendalikan, dan mengingatkan kembali memori. Gangguan memori bisa berkembang menjadi lebih buruk, misalnya menyebabkan penyakit Alzheimer. Faktor risiko gangguan memori atau ingatan. 1. Trauma otak atau misalnya operasi dan cedera kepala. 2. Penggunaan alkohol yang berlebihan. 3. Faktor risiko untuk gangguan kognitif ringan. Ini termasuk tekanan darah tinggi atau hipertensi dan diabetes. 4. Orang dengan tingkat pendidikan olahraga fisik dan mental. Dan sosialisasi yang rendah. 5. Orang dan mutasi dan apoy juga memiliki risiko tinggi untuk terkena gangguan terkait memori. Terima kasih kepada Saudara Taufik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nabila. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang penyebab gangguan memori atau ingatan. Yang pertama itu demensia. Demensia itu umum terjadi pada usia tua, kurang lebih 40 tahun, merupakan sebuah gangguan penurunan fungsi otak, seperti daya ingat, kemampuan berpikir, memahami sesuatu, dan lain-lain. Kedua itu ada Alzheimer, itu umum terjadi pada mereka yang berusia lanjut dan merupakan sebuah gangguan otak yang ditandai dengan penurunan fungsi otak. Ketiga itu gangguan memori. Keempat ada anemia berat. Kelima efek samping obat. Dan keenam itu ada stres akibat informasi berlebihan pada otak. Selanjutnya diagnosis gangguan memori atau ingatan itu dapat berupa 1. Mengumpulkan informasi riwayat medis pasien. Kedua, tes darah dan urin. Dan ketiga, itu bisa dilakukan dengan CT scan otak. Berikutnya, terdapat gejala gangguan memori atau ingatan. Salah satunya ada konfabulasi, yaitu misalnya memori ciptaan atau memori asli teringat secara berurutan. Kedua, linglung. Ketiga, depresi. Keempat, kesulitan mengatasi tugas sehari-hari, seperti mengerjakan neraca buku tabungan, memenuhi janji pertemuan, atau menyiapkan makanan. Kelima, melupakan orang, fakta, dan kejadian yang sebelumnya diketahui dengan baik. Keenam, tersesat atau salah menaruh barang. Ketujuh, semakin kesulitan dalam mengikuti petunjuk atau melakukan pendekatan tahap demi tahap untuk tugas familiar. Kedelapan, lekas marah atau mudah marah. Kesembilan, masalah bahasa.
ke-10 gangguan neurologis, ke-11 performa buruk dalam tes memori, dan terakhir itu mengulangi cerita atau pertanyaan yang sama. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dilanjut oleh Saudari Emi. Kepada Emi, saya persilahkan. Komplikasi gangguan memori atau ingatan. Yang pertama, depresi. Yang kedua, enggan melakukan kegiatan normalnya. Yang ketiga, perubahan sikap dan perilaku. Yang keempat, perubahan pola pikir. Yang kelima, sulit berkomunikasi. Yang keenam, menarik diri dari lingkungan dan keluarga. Pengobatan gangguan memori atau ingatan itu yang pertama, pendekatan behavioral. Yang kedua, pendekatan psikodinamika. Yang ketiga, pendekatan dengan teknik hipnosis. Pencegahan gangguan memori atau ingatan yang pertama itu untuk membantu daya ingat, buatlah planner atau jadwal untuk semua kegiatan. Yang kedua, membuat jadwal kehidupan sehari-hari seperti melakukan olahraga baik fisik maupun otak. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 6 yang sudah memaparkan materi. Demikian tadi diskusi kelompok 6. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan saya. Marilah kita tutup diskusi kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.